Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Raudatus Shalihin, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua saya, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surah Al-Baqarah ada namanya fi'il amar, kalimat perintah dari Allah. Tepatnya ayat yang ke-152. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kepada Allah dan Allah akan berzikir atau ingat kepada engkau. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan jangan menjadi kufur atau kafir kepada Allah. Satu kalimat singkat perintah Allah, fazkuruni, maka ingatlah kepadaku. Dalam kaitan ini Bapak Ibu, kita mengambil satu pendapat dari dua orang ulama tafsir Al-Quran. Yang pertama bernama As-Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua murid beliau bernama Jalaluddin As-Suyuti. Disebut tafsir mereka ini Jalalain. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca tafsir Al-Jalalain, itu artinya tafsir dua ulama Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kisah singkatnya begini Bapak Ibu. Ketika Imam Jalaluddin Al-Mahalli mentafsirkan Al-Quran dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, belum diulangi dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, beliau meninggal dunia. Maka separuh baru Al-Quran ditafsirkan, beliau meninggal. Tapi beliau punya murid, namanya Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti inilah melanjutkan tafsir dari gurunya yang gaya bahasanya
dan pendapat alirannya sama. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Kahfi atau surat Al-Isra. Karena Al-Kahfi sampai An-Nas gurunya. Lengkaplah 30 juz, maka lahirlah tafsir Al-Jalalain. Itu sejarahnya. Apa pandangan mereka berdua ini? Fazkuruni. Ternyata menurut dua ulama tafsir yang besar ini, zikir itu Bapak Ibu terbagi kepada dua macam. Apa itu zikir? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dan orang-orang yang ingat pada Allah, zikir kepada Allah qiyamah, saat berdiri. Apa makna zikir saat berdiri? Berzikir kepada Allah saat mengalami kelapangan, rezeki yang luas, punya pangkat, punya jabatan, punya power, punya kekuasaan. Maka berzikirlah kepada Allah dengan kekuasaan itu. Karena itu Bapak Ibu, ibadahnya pejabat bukan solat. Kalau ada pejabat solat, itu memang kewajiban dia. Tak ada yang istimewa, biasa saja. Sebab orang miskin pun, rakyat biasa pun bisa solat. Tapi ketika punya jabatan, dia ingat kepada Allah, dia buat undang-undang, dia buat peraturan, dia tegakkan kekuasaannya itu untuk menyebarkan agama Allah. Itu zikirnya orang yang punya kekuasaan. Itu zikirnya ibadah utama bagi orang yang punya kejabatan. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ada bupati rajin ke masjid, biasa aja. Tidak ada istimewa. Ada gubernur rajin sedekah, biasa, itu tidak istimewa. Tapi kalau ada bupati, gubernur, anggota dewan buat perda, buat undang-undang untuk memperkuat agama Allah, mendakwakan Islam, itu yang disebut dengan zikir qiyamah. Itu yang ibadah orang-orang besar. Kalau ada orang kaya rajin baca Quran, biasa. Orang miskin juga bisa baca Quran. Tapi kalau ada orang kaya bersedekah, berinfak, berwakaf, ini tak bisa dilakukan oleh orang miskin. Maka zikirnya orang kaya itu sedekah, wakaf, infak. Itu zikir dia. Nah, zikir yang pertama namanya zikir lisan. Qauliyah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, tabarakallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir lisan. Jadi kalau ada orang berzikir dengan itu, tuh lisannya berzikir. Ada juga mungkin tidak membaca subhanallah, tak membaca la ilaha illallah, tapi badannya berzikir. Namanya zikir fi'liyah. Kata Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahali, zikir fi'liyah itu adalah perbuatan yang mengingatkan kita pada Allah. Contoh, tadi Bapak Ibu datang ke masjid ni untuk solat zuhur, berjalan, ada yang pakai kendaraan, mungkin ada yang membaca subhanallah, mungkin ada yang tidak, berjalan saja, naik kendaraan saja sampai ke masjid. Tapi ingat, Bapak Ibu yang datang ke masjid dengan berjalan kaki, dengan pakai kendaraan, kakinya, badannya berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu jangan disempitkan hanya subhanallah. Bapak berzikirlah, jangan diam aja. Nah, boleh begitu. Mungkin lisannya tak membaca zikir, tapi hatinya, pikirannya ingat pada Allah, berzikir juga.
Ada ibu-ibu di rumah menyapu, mengepel, masak. Tetangga sebelah ngaji. Suaranya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kedengaran suaranya sampai ke rumah tetangga. Ibu yang memasak, menyuci, tak membaca apa-apa. Yang tetangga sebelah zikirnya lisan, baca Quran. Ibu yang masak zikir perbuatan. Sama-sama berzikir. Bedanya yang satu dengan lisannya, yang satu dengan perbuatannya. Sebab masak, menyuci, mengepel itu juga pahala, itu juga ibadah. Bapak dari rumah ke kantor cari nafkah, ke pasar jual barang cari nafkah, ke kebun, ke sawah, ke ladang, tidak membaca apa-apa, naik kendaraan cari nafkah yang halalan thayyibah, zikir, solat tidak tinggal, pulang dari kantor, pulang dari pasar, pulang dari kebun, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, dia dianggap oleh Allah seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ibadah tidak dilalaikannya. Zikir. Jadi zikir itu banyak Bapak Ibu. Jangan disempitkan. Ada lagi zikir yang paling besar, namanya zikir qalbiyah. Zikir qauliyah, lidah, lisan. Zikir fi'liyah, perbuatan. Bapak Ibu duduk mendengar ceramah, tak membaca apa-apa, telinga berzikir karena mendengarkan kajian, mata berzikir karena melihat pengajian. Zikir. Ada zikir qalbiyah. Apa itu? Ingat Allah dimanapun dan kapanpun, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Kalau hati berzikir, lahirlah orang jujur, lahirlah orang amanah, lahirlah orang tawadu, lahirlah orang yang baik. Maaf bicara Bapak Ibu, ada orang lidahnya berzikir, badannya berzikir, solat, tapi hati tak berzikir. Apa contohnya Ustaz? Zikir banyak, baca Quran banyak, solat tak pernah tinggal, tapi menipu orang. Itu hati tak berzikir. Banyak begitu. Bahkan sudah haji Bapak Ibu, sudah haji sampai ke Mekah dia berzikir. Pulang dari Mekah hatinya tak berzikir. Itulah lahirnya koruptor-koruptor, lahirnya penipu, lahirnya orang-orang yang mengambil hak orang lain. Mungkin lidahnya berzikir, badannya berzikir, hatinya tak berzikir. Itu maka rusak negeri ini. Banyak orang rajin ke masjid, banyak orang baca Quran, banyak orang wirid, pengajian, zikir, lidahnya, tapi hatinya pendusta, hatinya maling, hatinya tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah amalnya, sebab zikirnya tidak sampai ke dalam hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka zikir itu ada zikir qauliyah, ada zikir fi'liyah, ada zikir qalbiyah. Demikian pendapat dua imam Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.